Halo semuanya, balik lagi di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kurang puas dengan sesuatu yang sebenarnya udah luar biasa bagus? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah yang benar-benar kuat banget dari sebuah ruang kelas. Kisah soal ambisi, kejujuran anak-anak yang polos tapi nampar banget, dan gimana cara kita ngerespon pencapaian kita sendiri. Kita bakal ngelihat momen pembagian rapor dari karakter utama kita, seorang anak kelas 1 SD bernama Borgol. Dan percaya deh, cara dia ngerespon hasil rapornya ini bakal ngubah cara kita ngelihat yang namanya keterbatasan. Yuk kita langsung bahas ceritanya. Coba deh kalian bayangin suasananya. Kita lagi ada di ruang kelas 1 SD cahaya luhur. Suasananya tuh anget karena sinar matahari sore lagi keemasan banget masuk lewat jendela. Tapi di saat yang sama ada ketegangan yang khas banget, ya kan? Bau bangku kayu, anak-anak dan orang tua yang pada deg-degan. Di depan kelas duduklah Bu Rahma. Menariknya, ini guru yang dulu pernah ngehukum Borgol dan sekarang beliau lagi duduk anteng di balik tumpukan rapor yang tebal. Ini dia nih momen pembuktiannya, hasil kerja keras selama 1 semester penuh. Buat Borgol, momen ini tuh berat dan emosional banget. Dia ini bukan anak yang belajarnya nyaman dengan fasilitas mewah, nggak sama sekali. Bayangin aja, dia tiap malam harus belajar cuma di bawah temaram lampu minyak di surau. Dia benar-benar nyerap ilmu dengan segala keterbatasan di sekitarnya. Terus, apa yang bikin dia sesemangat itu? Motivasinya murni banget teman-teman. Dia cuma punya keinginan yang dalam banget buat bikin kedua orang tuanya bangga. Buat dia, ini bukan cuma soal angka di kertas rapor, tapi ini murni soal pembuktian bakti seorang anak. Terus, nama demi nama mulai dipanggil nih sama Bu Rahma. Teman-teman setianya Borgol, si Ahmad sama Joko udah duduk cemas nungguin. Dan momen penentuan itu tiba. Bu Rahma dengan senyum ramahnya ngumumin kalau peringkat 3 diraih oleh Borgol. Borgol pun maju ke depan. Nah, kalau kita pikir-pikir secara objektif, angka 3 ini tuh pencapaian yang masif banget loh. Buat seorang anak kampung dengan fasilitas yang serba pas-pasan, bisa masuk 3 besar itu kesuksesan luar biasa yang patut banget diraih. Pasti pada mikir dia seneng banget dong ya. Tapi disinilah menariknya, ada kontras yang luar biasa. Semua orang di ruangan itu ngelihat peringkat 3 sebagai kemenangan telak, kebanggaan gede buat anak seusia itu. Tapi pas kita lihat wajah Borgol, apa coba yang dia rasain? Pas dia jalan maju nerima rapor dari Bu Rahmah yang lagi muji dia dengan hangat, ada gurat kekecewaan yang kentara banget di wajah polosnya. Hatinya tuh kayak nggak bener-bener bersorak gitu loh. Dan di detik itulah terjadi sebuah momen krusial, momen keberanian dan kejujuran yang luar biasa. Waktu lagi dipuji, Borgol natap gurunya dalam-dalam dan dengan kepolosan yang tulus banget, dia ngucapin sebuah kalimat yang bikin kaget satu ruangan. Tapi Bu, sebenarnya Borgol maunya peringkat 1 aja Bu. Wah, coba bayangin bentar. Keberanian seorang anak kelas 1 SD buat jujur bilang dia nggak puas sama peringkat 3, ngomongnya langsung ke gurunya, di depan semua orang tua dan murid lain. Benar-benar berani banget kan? Pernyataan jujur itu langsung ngubah dinamika ruangan. Ruang kelas seketika jadi hening. Semua orang kaget dengar pepolosan dan ambisi segede itu keluar dari murid sekecil itu. Bu Rahma sempat terdiam. Tapi ketegangan itu pecah. Bukan karena ada yang ngejek ya, tapi justru karena tawa kecil yang hangat dan tulus banget dari sang guru. Bu Rahma sama sekali nggak ngeremehin mimpinya. Beliau takjub lihat semangat anak didiknya ini. Di bangku penonton, teman-temannya si Ahmad sama Joko senyum lebar. Mereka berdua ngerti banget seberapa besar api ambisi yang nyala di dalam diri sahabat mereka ini. Momen pemahaman itu kemudian diikutin sama salah satu nasihat paling bijak dari seorang guru. Bu Rahman nepuk pundak Borgol, memvalidasi ambisi besarnya itu. Beliau ngasih semacam cetak biru yang jelas banget. Beliau ngajarin Borgol buat mengubah mimpi itu jadi keringat belajar yang lebih keras, buat terus ngasah akalnya. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah. Bu Rahma itu lagi nanamin pondasi kalau ambisi setinggi apapun gak bakal ada artinya tanpa eksekusi dan kerja keras yang nyata. Kalau 3 hal ini dipeluk erat, barulah peringkat 1 itu bakal bener-bener bisa diraih. Dengar nasihat itu, api di mata Borgol langsung nyala lagi. Ada metafora yang benar-benar kuat di sini. Gini, banyak banget orang di luar sana ngelihat kemiskinan dan keterbatasan, kayak harus belajar di bawah lampu minyak tadi, sebagai sebuah penjara. Sesuatu yang mutlak nahan dan ngunci potensi mereka. Tapi buat Borgol, keterbatasan itu bukan penjara. Keterbatasan itu malah bertransformasi jadi api. Menjadi bahan bakar murni yang justru nyulut ambisi besarnya buat terus maju, mendobrak rintangan, dan ngebuktiin dirinya ke dunia. Mindset yang luar biasa banget kan? Kesadaran ini jadi titik balik yang sesungguhnya buat Borgol. Dia ngangguk pelan ke Bu Rahma, terus balik ke bangkunya dengan rapor peringkat 3 masih digenggam erat. Tapi di dalam hatinya, tekad baru udah lahir.
Dia natap Ahmad sama Joko, ngasih isyarat tanpa kata kalau perjuangan ini masih jauh dari kata usai. Borgol pulang ke rumahnya sore itu bawa sebuah keyakinan baru yang sekokoh karang. Peringkat 1 emang tujuannya, titik puncak yang dia mau capai. Tapi belajar keras adalah satu-satunya jalan buat sampai ke sana. Dan dia benar-benar siap buat mendaki tangga itu. Kisah dari ruang kelas 1 SD yang sederhana ini ninggalin satu refleksi yang sangat kuat buat kita semua. Kita semua pasti punya lampu minyak kita masing-masing, punya keterbatasan, rintangan, atau situasi yang sama sekali nggak ideal. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kalian. Keterbatasan apa yang lagi kalian ubah jadi api penyulut ambisi hari ini? Apakah kalian masih ngelihat rintangan itu sebagai sebuah penjara? Atau justru udah kalian jadiin bahan bakar buat kerja jauh lebih keras lagi? Terima kasih udah ngikutin ulasan inspiratif kita kali ini. Teruslah belajar, terus asah akal kalian, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.